wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Nabi Nuh pada kaumnya, kalau kalian mau istighfar, masalahnya saat itu tuh hujan nggak turun bertahun-tahun. Hujan nggak turun bertahun-tahun, masalah. Itu masalah yang luar biasa. Kalau kalian mau istighfar, saya turunkan hujan dari langit. Allah turunkan hujan dari langit dan hujannya deras, midroro, dan tidak berhenti, hujan terus tuh nanti. Wa yaj'alakum, dan Allah akan beri kamu rezeki yang berlimpah-limpah, yang banyak jenisnya. Dan Allah beri kamu anak keturunan, Allah beri kamu kebun-kebun, ada sungai mengalir di dalamnya, gak mungkin kekeringan. Cuman satu hal, istighfar. Nah ini orang masalah banyak, hidup gak bermimil istighfar, mulutnya gak rajin istighfar, tapi mulutnya rajin bahas masalah. Masya Allah. Orangnya hadir. Gak usah bahas orang lain, ya kita-kita ini loh, ya kita-kita ini kan begitu. Masalah toh yang dibahas. Lah kenapa gak sibuk istighfar? Lo kunci jawabannya istighfar kok kamu bahas masalah. Jadi buang, lihat soal nih dibuang. Soal gak usah dilihat, ditutup. Masa kamu kalah sama orang yang punya bocoran, kunci bocoran. Yang punya kunci bocoran saja belum jelas itu benar atau salah. Percaya sama yang ngasih. Lah kamu dikasih kunci bocoran dari Allah Ta'ala. Kenapa kamu gak percaya? Kenapa gak yakin? Kenapa gak dipegang? Kenapa gak diamalkan? Kenapa justru opo iya toh? Mosok, opo iso? Masya Allah. Manusia yang betul-betul nekat, saudara-saudara. Berani ngomong sama Allah, apa iya toh? Masa sih? Kok mudah ya? Emang bisa gitu? Emang bisa. Emang dengan istighfar itu duit bisa datang. Ini kalimat-kalimat gak jelas ya. Dengan istighfar duit bisa datang. Bukan seperti itu caranya. Kalau kamu rajin istighfar, masalahmu diselesaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerja ya kerja. Usaha ya usaha. Tapi kan banyak orang kerja, masalah semakin banyak, betul kan ya? Banyak orang usaha, tapi duitnya semakin habis. Duitnya banyak, giliran nanti istri anaknya bermasalah. Istri anak enggak bermasalah, giliran mertuanya bermasalah. Masalah. Lah kalau kamu istighfar, masalahmu apapun diselesaikan sama Allah Ta'ala. Enak tuh ya? Enak enggak? Jadi ibu pilih istighfar atau gunjing suami? Bu, ibu pilih istighfar atau gunjing suami? Istighfar, tapi ternyata istighfarnya ibu-ibu menggunjing suami. Astagfirullah, ngelanang kok kaya ngono. Buat pemirsa yang di luar pulau atau di luar Jawa ya, astagfirullah, suami kok seperti itu. Ini namanya istighfar modus. Istighfar modus lidahnya istighfar, niatnya merendahkan, menjatuhkan, menghinakan orang. Astagfirullah, kelihatannya datang pengajian kok seperti itu ya, astagfirullah. Kelihatannya Habib kok seperti itu, astagfirullah. Katanya Habib kok begitu, astagfirullah. Katanya Ustadz, tapi kok begitu ya, astagfirullah, amit-amit, na'udzubillah, Masya Allah. Ini bahasanya ibu-ibu, saudara-saudara. Betul ibu-ibu? Bu, ini di pengajian loh, nggak jujur itu bahaya loh. Ya saya nggak ngomong ibu yang di sini, tapi itu kan kalimat yang suka dipakai sama ibu-ibu entah di sinetron, entah di mana, betul ya? Bu, betul nggak bu? Tuh betul. Betul. Jadi istighfaruna yahtaj ilal istighfar. Kata Sayyidah Rabi al-Adawiyah, seorang wanita yang salihah, yang satu hari sholat sunnah 1000 rakaat. Beliau mengatakan istighfar kami ini masih harus diistighfari lagi. Istighfar masih harus diistighfari lagi ya. Termasuk contohnya istighfar model begitu itu istighfar yang butuh istighfar yang banyaknya luar biasa. Ikhwani rahimakumullah. Jadi daripada kita lihat soal, lebih baik soalnya ditutup. Yuk kita sibuk ngapalkan kunci. Contohnya tadi istighfar. Apalagi? Itu yang ruwet-ruwet duit tadi itu istighfar tuh banyak. Istighfar, beres. Gak mungkin gak beres. Mulai timbul setengah yakin, banyak ragu. Ya, apa sih ya, masuk ya. Kita kok ya masuk akal ya. Masuk akal. Tapi apa iya ya. Ini kan ya agak nyebelin ya kalimat-kalimat begitu ya. Masuk akal tapi apa iya ya. Mosok gitu kan ya mosok. Ini saya ngomongnya di Al-Quran dulu. Ya dalam Al-Quran. Contoh yang lain. Nabi Yunus alaihi salam dapat ujian. Dilempar dari kapal, ditangkap sama paus.
diselamatkan ya, biar nggak tenggelam, tapi dibawa di dalam laut. Artinya Nabi Yunus alaihissalam dipenjara di dalam perut ikan paus, nggak bisa kemana-mana. Tapi yang namanya Nabi kan ya nyantai-nyantai saja, dinikmati kan ya. Justru dapat tempat kholwat, tenang, nggak ada yang ganggu, nggak ada yang nyari. Ya nggak ada yang kirim SMS, nggak ada yang telepon maksa diterima. Wadah itu yang lucu, boleh saya cerita lucu? Boleh ya? Nah, jadi ada yang WA saya nih, banyak orang nggak tahu kalau WhatsApp ke nomor yang 081-2280-60-916 itu kan nomor saya sendiri, handphone saya ini. Gak akan saya serahkan handphone saya ke Ustadz Is, admin, gak jelas tuh nanti. Apa Edwin atau yang lain, gak mungkin, ini nomor saya ya. Udah, ada yang WA saya, terus saya jawab. Setelah itu video call gak saya angkat. Video call gak saya angkat. Muncul WA berikutnya, tidak mungkin ini Habib Novel. Habib Novel itu orangnya santun. Orangnya santun. Jadi cuman gara-gara gak ngangkat video call, itu Habib Novel jadi gak santun. Habib Novel jadi nggak santun. Ini bab handphone tuh. Manusia itu begitu, nggak mudah percaya, nggak mudah percaya. Sekarang kalau kita sama Allah Subhanahu Wa Taala percaya atau nggak percaya? Pertanyaan itu dulu. Percaya nggak sama Allah? Yakin nggak sama Allah? Jadi kalau Allah udah bilang istighfar menyelesaikan masalahmu, selesai nggak masalahmu? Lah kamu kenapa kalau ada masalah nggak istighfar? Istighfar terus. Ojo mandek, astagfirullah. Kan terus-terusan istighfarnya. Robi Al-Adawi yang ngomong istighfar kita butuh diistighfari. Itu contoh satu saya bilang tadi di Al-Quran banyak. Contoh satu adalah istighfar. Nabi Yunus alaihissalam dalam perut. Dinikmati, ya dinikmati. Ditangkap sama ikan paus, dibawa ke dasar samudera, gelap gulita. Tapi hatinya bercahaya, yo padang. Sementara kita dalam kepadangan, keterangan luar biasa, gelap. Urip kok kayak gini ya. Gelap hidup kok seperti ini. Nabi Yunus santai. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya gak mandek wacane. Jangan kamu kira Nabi Yunus bacanya cuma 70, bacanya 400, bacanya 1000. Pagi, siang, sore, malam. Kamu mesti protes, Bib, saya bukan pengangguran, Bib. Ya emangnya orang kerja gak bisa baca? Emangnya orang kerja nggak bisa baca? Bukan nggak bisa, tapi nggak mau baca. Nabi Yunus baca nggak berhenti. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nggak punya aksi apa-apa, bahkan nggak merencanakan, nggak mikir. Piye caranya ya? Gimana caranya saya keluar dari perut ikan paus ya? Apa tak tusuk-tusuk ya? Biar dia muntah ya. Nanti dia muntah, saya dimuntahkan kan ya, lumayan keluar. Tapi kalau muntahnya dalam laut gimana ya? Tambah kelelep aku ya. Gak pakai mikir kalau A jadinya B jadinya C, kemungkinan gak dibahas sama Nabi Yunus alaihissalam. Ya udah dinikmati, masalahnya saya terperangkap dalam perut ikan paus. Nikmati, masalahnya gak dilihat, jawab, kunci jawabannya dikerjakan. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasilnya dikeluarkan dari perut ikan paus di tepi laut. Ngeluarkannya lembut, pelan-pelan, bahkan udah disiapkan kasurnya dari tetumbuhan. Bahkan yang jadi masalah kulitnya kena lendir ikan paus, itu langsung bersih dengan tetumbuhan tersebut. Kemudian badannya jadi kuat karena setelah sekian puluh hari tidak makan dalam perut ikan paus. Masya Allah. Jadi kamu kalau ada masalah tinggal pilih istighfar atau yang tadi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dawa. Pilih yang mana? Istighfar kan pendek, astagfirullah, selesai ya. Istighfar atau ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau yang itu masalahnya berat loh. Kedalaman lautan, gelapnya malam, ya, dan gelapnya perut ikan paus. Jadi kalau masalahmu udah gelapnya luar biasa, ya rodok dawa. Masalahnya gelap kok kemudian mau cari yang paket hemat. Ya sesuaikan sama masalah, sesuaikan sama masalah. Istighfar, astagfirullah. Itu contoh dalam Al-Quran. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, itu contoh dalam Al-Quran. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Contoh yang lain, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dikatakan dalam Al-Quran, sekelompok sahabat pergi berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketemu musuh. Musuhnya punya kendaraan yang jauh lebih hebat, bala tentara lebih hebat, senjata lebih hebat. Sahabat yang naik kendaraan cuma sedikit, lainnya jalan kaki. Ya, senjata yang punya cuma beberapa orang, yang lain enggak punya
senjata. Yang punya pakaian perang, pakaian tahan peluru, kalau sekarang ya anti peluru, anti pedang. Cuman berapa orang, yang lain dada terbuka. Apa yang dilakukan? Zikir. Sambil jalan menghadapi musuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasilnya apa? Fanqalabu bi ni'matin minallah. Kata Allah dalam Al-Quran, mereka itu sahabat Nabi SAW pulang membawa kenikmatan dari Allah Ta'ala. Menang dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu hasbunallah wa ni'mal wakil merupakan salah satu cara untuk menggapai hajat. Punya masalah, cukup Allah penolong dan pelindungku. Ya waconan, baca itu. Sampai di sini jelas belum nih? Jelas ya? Apalagi sodakoh. Nah ini yang duitnya banyak, lidahnya agak berat zikir. Ya udah kalau lidahnya berat zikir, tangannya yang zikir. Ibu pilih mana bu? Punya suami yang lidahnya banyak berzikir tapi tangannya enggak zikir, atau lidahnya diam saja tangannya ahli zikir bu? Maksudnya tangannya ahli zikir itu $100, $1.000, nyoh, tangannya zikir, nyoh, zikirnya tangan tuh nyoh, paham ya? Nyoh. Pilih mana kita? Ketemu orang yang tangannya nyoh atau cuma lidahnya yang berzikir? Mesti pilih yang nyoh ya, nyoh ini, nyoh. Ketemu orang yang tangannya ahli zikir. Makanya kalau kita sadar diri, saya sibuk, susah zikir banyak, mulut saya susah bergerak berzikir banyak, susah. Tapi saya dikasih Allah rezeki yang banyak, ya udahlah, saya zikir saya tak pakai dua jempol. Ya pakai 2 jempol. Kenapa? Buka itu aplikasi yang ada di bank-bank itu ya. Misal bank syariah A, bank syariah B, buka crack. Nyatet nomor rekeningnya seluruh majelis taklim seluruh Indonesia. Masya Allah. Dan nyatet nomor rekeningnya seluruh saudara, ponaan, paman, bibi, ya. Kemudian mertua udah pasti. Ya, kakak ipar, adik ipar, catat semua itu nomornya. Udah terdaftar semua. Jadi tiap pagi itu hobinya cuma kirim-kirim duit. Asyiknya luar biasa. Masya Allah, ya Allah. Pagi ini jatah mertua dan saudara ipar. Tik. Masing-masing dibuat setting. Iya, yang itu 100 juta, yang itu 50 juta. Oh sugih. Sugih ki dikira ngene iki. Mau sugih dikira ngene. Sugih. Lah orang kaya kan dikiranya gitu member tuh ya. Masya Allah. Sen. Unding, taraki balasan. Jazakumullah khairan. Masya Allah. Afwan Beb ya, ini putunya Beb Bakar Gresik kan. Kita lanjut ya. Jadi, sampai di mana tadi? Saya bahas sugih yang muncul Beb Anis gitu. Ya sugih, send duit kemana-mana. Muncul jawaban dari kakak iparnya. Jazakumullah khairan, moga-moga tambah dawa umur. Karena orang sugih kalau lo mau dungone mesti dawa umur. Betul enggak? Kamu punya teman orang kaya baik hati, mudah-mudahan panjang umur Pak, sehat walafiat Pak, rezeki berlimpah ruah Pak. Tapi ketemu orang miskin pelit. Sudah miskin, pelit. Biasanya orang miskin itu enggak pelit. Karena sama orang miskin menghargai orang miskin yang lain, betul kan ya? Roti, yuk, paroding. Ini orang miskin yang menghargai orang miskin lain, senasib sepenanggungan. Nah kok ketemu orang miskin pelit, tahu temennya ini butuh roti, ya yang merasa dapat roti ya nyawang koncomu dulu ya. Tahu temannya butuh roti, temannya minta tambah di dudononya. Dongamu apa iki? Moga-moga keseretan mati ya. Mudah-mudahan keseretan mati. Doanya seperti itu, jelek, yang muncul doa jelek. Itu kalau orang miskin pelit. Ketemu orang kaya pelit, itu doanya masih ada 2. Moga-moga sadar, gitu kan ya? Moga-moga sadar dadi lomo. Nah, kalau emang didongakan sadar enggak sadar-sadar, moga-moga cepat mati, tapi urung mati melarat sih, entek duwite, lara penyakitnya abot. Masya Allah, ngeri itu. Doanya orang-orang yang terzalim itu luar biasa. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau orang yang lomo, malaikat saja pagi udah doakan, Allah ma'ti munfikun khalafan. Ya Allah kalau pagi-pagi ada orang yang mau sedekah, ya Allah membantu yang lain, ya Allah ganti ya Allah yang dia keluarkan. Jangan ganti dari sisimu. Ganti dari sisi Allah itu macam-macam, bukan cuma satu. Gantinya luar biasa. Yang doakan langsung malaikat. Makanya lidah manusia juga ikut doakan. Masya Allah ya orangnya udah ganteng, sugih, lomo. Aku pakai bojo ya gelem loh ya. Ibu-ibu modus gitu ya. Jadi nomor piro gelem aku. Ada ibu-ibu kita ada bu, bener ada bu. Jadi nomor berapa aku juga mau. Yang satu mengatakan, wah urung rapi tapek mantu ya. Tapek mantu dan seterusnya. Yang ada itu pujian yang baik
baik-baik. Maka di Al-Quran dikatakan, kamu kalau sedekah diganti sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau udah ganti dari Allah itu macam-macam, termasuk masalahmu diganti sama Allah dari bermasalah jadi tidak bermasalah.